Intan Saraswati dikenal sebagai wanita cantik yang masih memesona di usianya mau memasuki ke-42. Biasa disapa Bude Intan. Janda dengan 2 anak yang sudah remaja itu hidup mandiri setelah ditinggal suaminya 5 tahun lalu. Setiap pagi, ia terlihat sibuk mengurus rumah, menata kebun kecil di halaman, dan sesekali bercanda dengan tetangga. Di sebelah rumah ada Anton, pemuda 22 tahun, mahasiswa semester akhir yang masih jomblo. Sejak lama ia sering membantu Bude Intan, sekedar mengangkat galon, memperbaiki lampu, atau menemani belanja ke pasar kalau anak-anak Bude Intan sibuk sekolah. Awalnya Anton menganggapnya seperti tante sendiri. Namun entah sejak kapan, tatapan mata itu berubah jadi sesuatu yang berbeda. Sore itu, selepas hujan, listrik sempat padam. Bude Intan keluar rumah dengan lilin di tangan. Anton, yang kebetulan sedang duduk di teras, segera menghampiri. "Bude, sini aku bantuin cari senter," kata Anton. "Wah, kebetulan banget, Ton. Emang kamu selalu ada di saat aku butuh," jawab Bude Intan sambil tersenyum. Senyuman itu manis, tapi juga mengandung sesuatu yang bikin jantung Anton berdegup kencang. Mereka masuk ke ruang tamu yang temaram. Hanya cahaya lilin yang berkelip memantulkan bayangan di wajah Bude Intan. Anton menatap lekat, lekukan pipinya, bibirnya yang sedikit basah, dan mata yang memendam kesepian. "Bude, gak takut sendirian kalau mati lampu gini?" tanya Anton. Bude Intan tertawa kecil. "Takut sih, tapi ada kamu kan? Aku jadi tenang." Hening sejenak. Anton merasa jaraknya terlalu dekat. Napasnya beradu. Di balik keheningan itu, ada gairah yang tertahan. "Ton," suara Bude Intan lirih. "Kamu baik banget. Kadang aku suka lupa. Kamu itu anak tetangga. Bukan seseorang yang seharusnya aku rindukan." Anton menelan ludah. Hatinya bergejolak antara rasa hormat dan rasa yang tak terbendung. Tangannya hampir saja menyentuh jemari Bude Intan yang gemetar di atas meja. Malam itu mereka hanya duduk lama dalam temaram, berbagi cerita, tawa kecil dan diam yang penuh makna. Tidak ada yang berani melewati batas, tapi keduanya tahu sebuah perasaan baru sudah tumbuh, hangat dan berbahaya. Bude Intan adalah wanita berusia 42 tahun, tapi pesonanya masih terjaga dengan baik. Kulitnya putih bersih, halus seperti masih sering dirawat meski kesehariannya sederhana. Rambut hitam panjangnya kadang digelung seadanya, kadang dibiarkan terurai ketika di rumah. Tubuhnya masih berisi, berlekuk anggun, tanda ia pernah jadi wanita muda yang sangat memikat dan hingga kini tetap terawat meski sudah kepala 4. Ia menjanda sejak usia akhir 20-an ketika suaminya meninggal dunia karena sakit mendadak. Sudah belasan tahun ia mengurus rumah tangga seorang diri. Dari hasil jualan jajanan di depan rumah, kue basah, gorengan, es lilin, sampai aneka jajanan anak sekolah, Bude Intan berhasil membesarkan kedua anaknya. Desi, 17 tahun, siswi SMA yang mulai beranjak dewasa. Ratna, 14 tahun, siswi SMP yang masih manja dan sering membantu ibunya berjualan. Bude Intan dikenal tetangga sebagai sosok ramah, tangguh, sekaligus lembut. Ia sering bercanda dengan pembeli. Tapi di balik tawanya, ada kesepian yang tak banyak orang tahu. Malam-malamnya sering dilalui dalam sunyi, hanya ditemani suara TV atau deru kipas angin. Meski hidupnya sederhana, Bude Intan selalu menjaga penampilan.
Saat berdagang, ia suka mengenakan daster bersih yang wangi sabun, atau kebaya tipis kalau ada acara RT. Banyak tetangga lelaki diam-diam melirik, tapi tak ada yang benar-benar berani mendekat. Entah karena segan, atau karena Bude Intan tak pernah memberi celah. Namun sejak Anton, anak tetangga yang sering membantu, semakin dekat dengannya, perasaan itu perlahan goyah. Ada sesuatu dalam sikap Anton. Kepolosannya, tatapan matanya, dan perhatiannya yang membuat Bude Intan merasakan kembali getaran yang sudah lama ia kubur. Anton sudah 3 tahun tinggal di kota, sejak lulus SMA. Ia menumpang di rumah Paman Rustam dan Biksari, kakak sepupu dari ayahnya. Rumah itu letaknya persis di sebelah rumah Bude Intan, janda cantik yang menghidupi kedua anaknya dengan berjualan jajanan. Sejak awal, Rustam dan Sari sering berseloroh, bahkan serius mencoba menjodohkan Anton dengan Desi, anak sulung Bude Intan yang sedang SMA. "Lumayan toh, Ton, anak manis, pintar, sebaya sama kamu," kata Biksari suatu kali sambil nyengir. Anton cuma nyengir, menanggapi seadanya. Baginya, Desi manis memang, tapi masih terasa seperti adik. Justru tanpa disangka, kedekatan Anton semakin sering terjadi dengan Bude Intan sendiri. Awalnya wajar, ia sering diminta angkat galon, betulin genteng bocor, bantu belanja ke pasar, atau menjaga warung kalau Bude Intan ada urusan sebentar. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu jadi intens. Anton mulai terbiasa melihat sosok Bude Intan di pagi hari dengan daster tipis dan rambut yang masih basah setelah keramas. Kadang, saat menjajakan kue, Bude Intan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Dan Anton merasakan jantungnya berdegup aneh. Bude Intan pun diam-diam memperhatikan. Ada sesuatu pada Anton. Ketulusannya, tubuh mudanya yang atletis, serta sorot matanya yang tulus sekaligus berani. Sebagai wanita yang sudah belasan tahun menjanda, ada ruang kosong dalam hatinya yang perlahan terisi. Namun, dilema itu nyata. Anton tahu pamannya berharap ia bisa dekat dengan Desi. Sedangkan Bude Intan, ia sering merasa bersalah karena bayangan sosok Anton justru hadir di malam-malam sepi, bukan pria lain seusianya. Hingga suatu sore, setelah hujan, Bude Intan sedang membereskan jemuran basah. Anton datang membantu tanpa diminta. Jemuran itu berat. Daster Bude Intan pun lembab menempel di tubuhnya. Sejenak mereka saling pandang, begitu dekat, hingga Bude Intan buru-buru memalingkan wajah. "Ton, kamu jangan sering-sering begini, nanti orang bisa salah paham," katanya lirih. "Tapi kalau aku nggak begini, Bude, siapa yang peduli sama Bude?" jawab Anton, spontan dengan tatapan yang membuat Intan terdiam lama. Ada getaran halus di dada Bude Intan. Perasaan yang lama terkubur kini mulai mekar. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Ada rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Anton sebenarnya permuda lurus, jarang mikir aneh-aneh. Tapi sejak masuk semester akhir kuliah, ia mulai suka nonton film romantis Jepang. Bukan sekadar karena ceritanya yang manis, tapi ada satu aktris yang wajahnya mirip sekali dengan Bude Intan. Tatapan matanya yang lembut, senyum tipis saat menahan rasa, bahkan lekuk tubuhnya, Anton jadi sering teringat pada sosok tetangganya itu. Setiap kali selesai menonton, pikirannya melayang ke halaman sebelah, pada wanita yang selama ini dipanggilnya Bude. Lama-lama, bayangan itu mulai mengganggu. Saat membantu mengangkat barang, Anton tanpa sadar mencuri pandang.
Ketika Bude Intan menunduk merapikan dagangan, Anton melihat sosok yang persis seperti aktris yang ia kagumi. Bedanya, kali ini nyata, dekat, dan bisa ia sentuh kalau berani. Anton sempat menertawakan dirinya sendiri. Gila, masa aku bandingin Bude sama artis Jepang? Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat bayangan itu melekat. Suatu malam, ketika sedang mengerjakan skripsi, ia berhenti mengetik. Layar laptop masih menampilkan film yang baru saja diputar. Aktris itu tersenyum lembut, persis Bude Intan saat tadi sore menawarinya kue basah sambil berkata, "Ton, ini coba, Bude baru bikin." Anton menutup wajah dengan kedua tangan. Dadanya berdegup tak karuan. Ia tahu perasaan ini sudah kelewat batas. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin ia ingin dekat. Hari itu, matahari terik menyinari halaman. Desi dan Ratna sudah berangkat sekolah sejak pagi. Rumah Bude Intan jadi terasa lengang. Dari dapur, aroma gorengan dan kue basah masih tersisa. Anton kebetulan sedang libur kuliah, jadi ia tak ada jadwal ke kampus. Setelah sarapan di rumah Paman Rustam, ia mendengar suara Bude Intan dari dapur. Aduh, berat banget nih. Siapa yang bisa angkatin gas? Dengan cepat, Anton melangkah masuk lewat pintu samping. Biar aku aja, Bude. Bude Intan terkejut, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Wah, kebetulan banget kamu nongol, Ton. Memang selalu pas waktunya ya. Anton mengangkat tabung gas dengan mudah. Otot lengannya menegang, membuat Bude Intan tanpa sadar memperhatikannya lebih lama. Ada perasaan aneh yang berputar di dadanya, antara kagum, segan, dan sesuatu yang tak ingin ia akui. Setelah itu Anton tak langsung pulang. Ia ikut membantu merapikan meja dagangan yang sudah kosong. Hanya ada suara kipas angin yang berputar lambat dan sesekali bunyi burung di luar. Sunyi. "Bude capek ya?" tanya Anton melihat wajah Intan yang sedikit berkeringat. "Namanya juga hidup sendiri, Ton. Kalau nggak dikerjain, siapa lagi yang mau ngerjain?" jawabnya pelan. Anton menatapnya lama. Rambut Intan sedikit berantakan, dasternya menempel karena keringat. Tapi justru disitulah letak pesonanya. Wajah itu begitu mirip dengan aktris Jepang yang sering ia tonton. Hanya saja, yang ini nyata, ada di hadapannya. "Bude," Anton hampir keceplosan. "Ya, kenapa, Ton?" Intan menoleh, mata mereka bertamu. Detik itu Anton ingin mengucapkan semuanya. Tentang film yang sering ia tonton, tentang betapa ia merasa Bude Intan lebih dari sekedar tetangga. Tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanya, "Kalau boleh, aku sering bantu Bude ya, biar nggak terlalu capek." Intan terdiam, lalu tersenyum. Senyuman itu hangat, tapi juga menyimpan sesuatu. "Kamu ini anak orang baik. Kalau nggak ada kamu, mungkin Bude sering kewalahan." Mereka sama-sama diam beberapa detik, hanya kipas yang berputar dan jantung Anton yang berdegup kencang. Dalam hati, Bude Intan merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ada bagian dirinya yang mulai goyah. Setelah merapikan meja dagangan, Bude Intan masuk ke dapur untuk menuangkan air minum. Anton ikut membantunya, mengambilkan gelas dari rak atas. Rak itu agak tinggi, jadi Anton harus sedikit meraih ke atas. Saat ia menurunkan gelas, Bude Intan juga bergerak mendekat untuk mengambil teko. Dalam gerakan yang serba terburu, tubuh mereka bersentuhan. Lengan Anton tanpa sengaja menyenggol sesuatu yang empuk
di dada Bude Intan. Keduanya sontak terdiam. Anton langsung mundur satu langkah. Wajahnya memerah. Ampun Bude, aku nggak sengaja sumpah. Ucapnya cepat, suaranya bergetar. Bude Intan juga tersentak. Jantungnya berdentum lebih cepat. Pipinya merona, tangannya refleks meraih dada yang barusan tersenggol. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang panas. Iya, Bude tahu. Nggak usah canggung begitu, Ton, jawabnya lirih. Namun dalam diamnya, ada sesuatu yang lain. Debar malu, hangat, dan juga perasaan yang sulit ia akui. Anton menunduk, merasa bersalah sekaligus diliputi rasa yang tak bisa ia kendalikan. Maaf banget Bude, aku kebodohan tadi. Intan menarik napas panjang, mencoba tenang. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan, namanya juga nggak sengaja. Tapi saat ia bicara, suaranya terdengar bergetar halus. Seolah tubuhnya sendiri masih merasakan sisa sentuhan itu. Sejak kejadian kecil itu, udara di dapur terasa berbeda. Sunyi, tapi penuh tegangan. Anton salah tingkah, memainkan gelas di tangannya. Sedangkan Bude Intan tak berani menatap matanya terlalu lama. Khawatir debar itu akan semakin kentara. Anton masih salah tingkah. Gelas di tangannya hampir jatuh karena jemarinya gemetar. Ia menunduk, ingin cepat-cepat pamit agar rasa malunya reda. Bude, aku pulang dulu ya, nanti takut malah salah lagi. Tapi justru Intan menahan, suaranya pelan tapi jelas. Jangan dulu Ton, kamu belum makan siang kan? Sini temenin Bude makan. Anton terhenti. Ia menoleh, menatap Bude Intan yang sedang menuang nasi ke piring. Wajahnya masih sedikit bersemu, tapi ada senyum tipis yang entah kenapa membuat Anton semakin salah tingkah. Udah biasa kok Ton, kalau anak-anak sekolah kadang Bude makan sendirian. Gak enak juga kalau tiap hari sendiri, ucapnya sambil menunduk. Kata-kata itu menusuk hati Anton. Ia melihat Bude Intan duduk di meja makan dengan satu piring nasi dan sayur tumis sederhana. Wanita yang kuat dan tegar ini ternyata sering menyimpan sepi yang tak terlihat orang lain. Anton akhirnya duduk. Kalau gitu, aku temenin Bude biar gak sendirian. Pintar, jawab Intan sambil tersenyum kecil. Mereka makan berdua. Awalnya hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Anton beberapa kali melirik diam-diam, melihat bagaimana Bude Intan menyuapkan makanan perlahan. Wajahnya teduh, geraknya anggun meski sederhana. Enak Bude, kata Anton. Kamu ini biasa aja. Tapi kalau kamu suka, nanti Bude masakin lagi. Anton tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa aneh. Seolah sedang makan bersama seseorang yang jauh lebih dari sekedar tetangga. Hening sejenak. Lalu Bude Intan menatapnya sekilas, matanya lembut tapi bergetar. Ton, kamu itu baik sekali. Kadang Bude suka takut. Jangan-jangan kamu terlalu perhatian sama aku. Anton tercekak. Hatinya ingin menjawab, ingin berkata jujur, tapi ia hanya tersenyum canggung. Enggak lah Bude, aku cuma enggak tega aja lihat Bude sendirian. Intan terdiam, menunduk. Ia tahu Anton berusaha menutupinya. Tapi di dadanya sendiri, debar itu semakin sulit ia abaikan. Rumah Bude Intan sudah sepi. Desi dan Ratna tertidur pulas di kamar masing-masing setelah seharian sekolah. Lampu kamar dipadamkan,
hanya temaram bohlam kecil di meja yang menyala. Bude Intan berbaring, tapi matanya enggan terpejam. Sesekali ia membalikkan badan, meraih bantal, lalu menghela napas panjang. Di sudut bibirnya, senyum tipis muncul tanpa bisa ia kendalikan. Yang terus terbayang bukanlah pekerjaan rumah atau dagangan, melainkan Anton. Pemuda itu, dengan wajah polosnya, dengan tubuh mudanya yang gagah, dengan sikap perhatian yang membuat hatinya hangat. Dan terutama, sentuhan tadi siang. Sentuhan tak sengaja yang seharusnya bisa dilupakan, tapi justru menempel begitu kuat di kulit dan pikirannya. Aduh, kok rasanya masih terasa ya? Gumamnya lirih, tangannya refleks menyentuh dada yang tadi sempat tersenggol. Bude Intan menggigit bibir. Jantungnya kembali berdetak cepat, seperti saat kejadian itu. Malu, iya. Salah tingkah, iya. Tapi ada juga perasaan lain. Hangat, manis, sekaligus berbahaya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan Anton. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas senyum Anton hadir dalam pikirannya. Cara pemuda itu meminta maaf dengan wajah panik, suara seraknya yang tulus, dan tatapan mata yang jujur. Bude Intan berbalik, memeluk bantal. Dadanya bergetar. Ya Allah, aku ini kenapa? Masa aku kepikiran anak tetangga? Bisiknya. Tapi setelah itu ia malah tersenyum sendiri. Senyum malu-malu tapi juga penuh rasa yang lama terkubur. Malam itu Bude Intan sulit tidur. Di balik senyum kecilnya, ia tahu sesuatu telah berubah di antara dirinya dan Anton. Dan semakin ia menahan, semakin kuat getaran itu mengguncang. Di kamar lantai 2 rumah Paman Rustam, Anton duduk gelisah di depan laptop. Skripsi yang harusnya dikerjakan hanya jadi deretan paragraf setengah jadi. Tangannya malah sibuk membuka folder film Jepang favoritnya. Ia memilih salah satu film romantis yang sering ditontonnya. Aktris cantik dengan senyum lembut muncul di layar. Dan seketika, wajah itu bercampur dengan bayangan Bude Intan. Tatapan mata, senyum tipis, bahkan cara menunduk malu-malu sama persis seperti kejadian siang tadi. Anton menelan ludah. Dadanya berdegup. Aduh, kok kebawa-bawa gini ya? Gumamnya. Film terus berputar, tapi pikirannya melayang ke dapur rumah sebelah. Sentuhan tadi, saat lengan dan dada Bude Intan bersentuhan singkat, terasa kembali di kulitnya. Hangat, nyata, dan meninggalkan jejak yang membuat tubuhnya merinding. Anton mematikan laptop, lalu merebahkan diri di ranjang. Ia menutup wajah dengan bantal, berusaha menahan rasa yang menggebu. Bude, aku gila kali ya? Masa kepikiran kamu? Di rumah sebelah, Bude Intan juga terjaga. Sama-sama memeluk bantal, sama-sama tersenyum malu-malu. Sama-sama mencoba menepis perasaan yang semakin sulit ditahan. Malam itu, hanya dinding rumah yang memisahkan mereka. Dua hati berbeda usia, tapi sedang diguncang oleh gelombang rasa yang sama. Hangat, manis, dan berbahaya. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah Paman Rustam dan Biksari mendadak sepi. Mereka harus pulang kampung selama seminggu untuk menghadiri hajatan keluarga. Anton ditinggal sendirian di rumah besar itu. Awalnya, ia senang, lebih bebas, bisa nonton film sampai malam tanpa ada yang cerewet. Tapi setelah 2 hari, rasa sepi mulai terasa. Rumah yang biasanya ramai jadi terlalu sunyi. Di rumah sebelah, Bude Intan tentu memperhatikan. Ia melihat lampu rumah tetangga sering menyala sampai larut, mendengar suara motor Anton pulang malang, bahkan kadang melihat pemuda itu makan mie instan di teras. Siang itu, Intan sedang memasak sayur asem dengan ikan goreng. Aroma harum menyebar sampai ke jalan. Setelah menyiapkan porsi untuk anak-anaknya yang sebentar lagi pulang sekolah, ia berdiri lama di dapur.
menimbang sesuatu. Akhirnya, dengan langkah ragu-ragu tapi mantap, ia membawa satu rantang berisi lauk pauk, lalu mengetuk pintu rumah sebelah. Tok tok tok. Pintu terbuka. Anton muncul dengan kaos oblong dan celana pendek, rambut sedikit acak-acakan. "Oh, Bude, ada apa?" tanyanya kaget. Bude Inton tersenyum canggung, tangannya memegang rantang. "Kamu sendirian kan, Ton? Paman sama Bibi masih di kampung. Bude masakin lebih, jadi sekalian bawain ke sini, biar kamu ndak makan mie instan terus." Anton tercekat, senyumnya lebar, matanya berbinar. "Wah, Bude makasih banget, aku emang belum makan siang." Mereka masuk ke ruang tamu. Anton menyiapkan piring, sementara Budi Intan menuangkan sayur asam yang masih hangat. Aroma kuah segar bercampur dengan keheningan rumah yang terasa asing tanpa penghuni lain. "Kalau nggak ada kamu, siapa yang ngurus kamu di sini?" ucap Intan lirih sambil duduk di kursi menatap Anton yang lahap menyuap nasi. Anton berhenti sejenak, menatap balik dengan senyum tipis. "Ada Bude, itu udah cukup." Kalimat sederhana itu membuat wajah Intan merona. Dadanya berdebar, tangannya tanpa sadar meremas ujung daster. Ia menunduk, mencoba menutupi senyum yang muncul sendiri. Bagi Anton, momen itu terasa istimewa, seolah mereka bukan sekadar tetangga, tapi seperti seorang istri yang menyuapi makan suaminya, atau seorang ibu yang merawat anak mudanya. Hangat, intim, dan berbahaya di waktu yang sama. Malam itu suasana kompleks sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing jauh terdengar. Anton baru selesai makan malam kiriman Bude Intan, tapi pikirannya justru tak tenang. Rasanya ingin berterima kasih lebih dalam, bukan sekedar kata terima kasih Bude. Bude Intan pun masih terjaga di ruang tamu rumahnya. Ia duduk sambil melipat baju anak-anak, tapi matanya kosong. Sejak beberapa hari lalu, bayangan Anton makin sering muncul. Apalagi kejadian sore tadi, saat ia mengantar sayur ke rumah sebelah dan Anton begitu tulus menerimanya. Hatinya bergetar. Sekitar pukul 9 malam, Anton nekat mampir ke rumah Bude Intan. Ia mengetuk pelan. "Bude, masih bangun?" Suaranya agak bergetar. Bude Intan menoleh sedikit kaget, tapi segera membuka pintu. "Oh, Anton, ada apa malam-malam begini? Belum tidur?" tanyanya dengan senyum menahan gugup. Aku cuma mau bilang makasih Bude. Masakannya enak sekali," ujar Anton lalu tertawa kecil untuk menutupi kegugupan. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Lampu redup membuat suasana jadi hangat dan tenang. Obrolan sederhana pun bergulir, dari cerita kuliah Anton sampai kenangan Bude tentang masa mudanya. Tanpa sadar, jarak duduk mereka semakin dekat. Ada momen hening. Tatapan Anton tertuju pada wajah Bude Intan yang masih cantik, kulitnya putih bersih, dan senyumnya yang membuat dada Anton berdebar. Bude pun balas menatap, kali ini lebih lama, lebih dalam. "Anton, jangan tatap Bude begitu, nanti Bude salah tingkah," ucapnya pelan, tapi tak juga mengalihkan pandangan. Anton memberanikan diri. Ia mendekat sedikit, suara nafas mereka saling terasa. "Bude, aku nggak bisa bohong. Aku suka sama Bude." Bude Intan tercekat, matanya berkaca-kaca. "Anton, ini salah." Tapi hati Bude juga bergetar. Dalam keheningan itu, Anton mendekat perlahan. Bibir mereka akhirnya bersentuhan. Lembut, ragu-ragu, tapi penuh rasa. Ciuman pertama itu sederhana, tidak melewati batas, hanya sebuah kehangatan yang tertahan selama ini. Bude Intan menutup mata, tubuhnya gemetar halus.
Anton pun merasakan dadanya berdebar hebat. Saat akhirnya mereka melepaskan diri, keduanya hanya bisa terdiam. Wajah memerah. "Maaf Bude," bisik Anton. Bude Intan tersenyum malu sambil menyentuh bibirnya sendiri. "Jangan minta maaf, Ton. Mungkin memang harus terjadi." Malam itu, mereka tak berani lebih jauh. Tapi benih perasaan sudah jelas tertanam. Pagi itu, rumah Bude Intan riuh seperti biasa. Desi yang SMA sibuk menyiapkan tas. Sementara Ratna yang masih SMP mencari seragamnya yang baru disetrika. Bude Intan di dapur menyiapkan sarapan dengan wajah cerah. Langkahnya ringan, bahkan sesekali bersenandung kecil. Desi menyipitkan mata menatap mamanya dari meja makan. "Rat, lihat deh mama, kayaknya lagi bahagia banget, senyum-senyum sendiri dari tadi." Ratna yang sedang mengikat rambut ikut melirik. Ia tertawa kecil. "Iya nih, kayak anak SMA yang baru ditembak gebetan. Jangan-jangan mama lagi jatuh cinta." Bude Intan langsung salah tingkah, hampir menjatuhkan sendok sayur. Kalian ini ngomong apa sih? Mama cuma lagi seneng aja lihat kalian sehat, rajin sekolah. Jawabnya terbata-bata tapi pipinya merona. Desi pura-pura serius tapi nadanya nakal. Rat, bukannya mama selalu bilang kita jangan pacaran dulu, fokus sekolah, jangan main cinta-cintaan. Tapi kok sekarang mama malah kayak yang pacaran duluan ya? Ratna menimpali dengan cekikikan. "Bener tuh, dari kemarin mama senyum-senyum sendiri, terus sering ngaca lama-lama. Ayo ngaku mah, ada cowok yang bikin mama deg-degan ya." Bude Intan gelagapan, mencoba menutupi rasa malunya. Dasar anak-anak, mulutnya pada jahil semua. "Udah, ayo cepet sarapan, nanti telat sekolah." Desi mendekat, menepuk bahu mamanya. "Santai aja mah, kalau bener mama ada yang deketin, kami sih dukung-dukung aja. Asal jangan bikin mama lupa sama kita." Ratna menambahkan dengan wajah polos tapi penuh arti. "Iya, soalnya mama juga berhak bahagia. Kan gak harus sendirian terus." Bude Intan terdiam sejenak. Hatinya pun terenyuh mendengar kalimat anaknya. Tapi dalam benaknya bayangan Anton langsung muncul. Pipinya makin panas dan ia buru-buru mengalihkan pandangan sambil merapikan piring. Udah, kalian jangan aneh-aneh. Cepetan berangkat sekolah," ucapnya tapi senyum kecil tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Desi dan Ratna saling pandang lalu cekikian lagi sambil keluar rumah. Sementara itu, Bude Intan menutup mulutnya sendiri, menahan debar yang sejak tadi tak mau reda. Pagi itu, setelah Desi dan Ratna berangkat sekolah, rumah jadi sepi. Bude Intan masih berdiri di depan cermin kamarnya. Tangannya menyisir rambut hitam panjangnya yang dibiarkan tergerai, matanya menatap bayangan diri sendiri. "Ya Allah, kenapa hatiku berdebar terus begini?" gumamnya pelan. Ia tersenyum kecil, seperti remaja yang baru jatuh cinta. Biasanya Bude Intan selalu memakai gamis longgar dan kerudung kalau keluar rumah. Tapi entah kenapa, pagi itu ia membuka lemari lama yang jarang dibuka. Di dalamnya ada sebuah gaun sederhana, berlengan pendek dengan corak bunga-bunga, sedikit membentuk lekuk tubuhnya. Dulu pernah ia kenakan waktu masih muda sebelum menikah. Bude menatap gaun itu lama-lama. Ragu, tapi akhirnya ia tersenyum malu-malu sambil memakainya. Begitu terpantul di cermin, kulit putih bersihnya semakin terlihat. Tubuhnya yang masih berisi justru tampak mempesona. Pipinya merona, hatinya berdegup. "Duh, masa aku kayak anak gadis sih?" katanya sambil menutup mulut menahan tawa kecil. Tak tahan lagi ingin bertemu Anton, ia mengambil sebakul kecil berisi ikan bawal dan sayur sambang. Dari pintu belakang, ia celingukan.
takut ada tetangga yang melihat. Lalu perlahan melangkah ke rumah sebelah, tempat Anton tinggal sendirian, sementara Paman Rustam dan Biksari pulang kampung. Sesampainya di dapur belakang rumah Anton, ia memanggil pelan. "Ton? Anton? Lagi ada di dalam kan?" Suasana hening sebentar, lalu terdengar suara langkah Anton dari dalam. Pintu belakang terbuka, muncullah Anton dengan kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya agak berantakan baru bangun tidur. Ia mengucek mata, lalu tertegun. Matanya membesar melihat sosok Bude Intan berdiri dengan gaun bunga itu, senyum malu-malu sambil membawa makanan. Bude tampak jauh berbeda dari biasanya. Lebih segar, lebih cantik. Seperti bukan seorang ibu dua anak, tapi gadis matang yang penuh pesona. "Bude?" Anton hampir tidak percaya. "Kok beda banget? Cantik sekali." Bude Intan menunduk, wajahnya memerah. "Aduh, kamu ini bisa aja, Ton. Nih, Bude bawain ikan bawal sama sayur. Biar kamu gak masak sendiri." Anton menerima dengan tangan gemetar, matanya tak lepas dari wajah Bude. Suasana mendadak canggung, tapi sekaligus penuh listrik halus di udara. Anton meletakkan bawal dan sayur di meja dapur, tapi pandangannya terus tertuju pada Bude Intan. Gaun bunga itu, wajahnya yang bersemu merah, dan senyum canggungnya, semua membuat jantung Anton berdentum keras. Bude Intan sendiri salah tingkah. Ia sibuk merapikan rambut yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya gemetar saat meletakkan sendok. "Ton, kamu jangan lihat Bude terus gitu. Nanti Bude salah tingkah." Anton tertawa kecil, tapi suara tawanya serak. Perlahan ia melangkah mendekat. "Tapi Bude memang cantik banget. Aku gak bisa berpaling." Bude menelan ludah, dadanya berdebar tak karuan. "Jangan ngomong sembarangan, Ton. Nanti hatiku bisa salah paham." Tapi belum sempat ia melanjutkan, Anton tiba-tiba sudah berada tepat di depannya. Dengan ragu tapi nekat, ia menyentuh tangan Bude yang dingin karena gugup. Mereka saling menatap, dan dalam hening itu, bibir Anton kembali menemukan bibir Bude. Pelan, lembut. Ciuman kali ini lebih lama, lebih hangat. Bude Intan menutup mata rapat, tubuhnya gemetar, tapi tak menolak. Justru ia membalas perlahan, membiarkan dirinya larut dalam rasa yang sudah terlalu lama ia pendam tanpa disadari. Saat mereka akhirnya melepaskan diri, Anton menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Bude, aku serius. Aku cinta sama Bude, bukan main-main. Aku gak peduli usia. Aku cuma tahu, aku sayang banget sama Bude." Bude Intan terdiam. Bibirnya bergetar ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Sebagai gantinya, ia mendekat lagi. Matanya basah, seolah ingin mengatakan semuanya lewat tindakan. Wajahnya makin dekat dengan Anton. Bibirnya kembali menyentuh bibir Anton sekali lagi. Lebih lama, lebih membara. Dan saat Anton menuntunnya melangkah pelan menuju sofa di ruang tengah, Bude tahu hari itu semuanya tak akan sama lagi. Semuanya terjadi begitu saja. Bude Intan tak pernah membayangkan kalau Anton sampai berani seperti itu terhadapnya. Tak henti-henti memuji kecantikannya sambil terus saja melambungkan angan dan alam imajinasinya. "Aku sayang Bude, cinta Bude." "Ton, pelan saja Bude, udah lama gak baper seperti ini. Bisa mancur Bude, kamu puji-puji terus Ton. Rengek Bude." Pagi itu semua nampak biasa. Desi dan Ratna, anak Bude Intan, sudah sekolah. Sementara Paman Rustam dan Bibi Sari belum pulang dari kampung halaman. Namun, ada yang terasa lain dari biasanya. Dua hati beda usia yang tadinya hanya sebatas tetangga mulai hanyut bersama. Anton tak pernah menyangka kalau akhirnya semua hayalannya tentang Bude Intan bisa terwujud sangat nyata di hadapannya.
bukan lagi sekedar sandiwara dan drama yang dimainkan aktris berwajah mirip Bude, namun benar-benar Bude Intan bersamanya. Keduanya seperti lupa waktu, lupa akan beda usia. Dinding tebal antar tetangga sudah terlanjur runtuh atas nama cinta. Ton, kamu beneran kan cinta dan sayang sama Bude? Tapi Bude malu Ton. Usia Bude kan jauh lebih tua darimu. Suara Intan lirih setelah semuanya selesai. Tangannya merapikan gaun yang sedikit kusut sambil bersandar di bahu Anton. Pemuda itu menghela nafas, mendekap dan mengecup keningnya. Sumpah Intan, aku serius jatuh cinta pada dirimu, balasnya. Mata Intan melebar, mengangkat wajahnya sedikit. Ih, udah mulai berani ya manggil aku Intan, nggak pakai Bude lagi. Wajahnya cemberut tapi nada suaranya makin manja. Anton nyengir kuda ketika cubitan pedas mampir di hidungnya. Iya Intan, sayang, kan mulai hari ini kita resmi jadian. Masa iya calon suami manggil calon istri dengan panggilan Bude? Saat itu keduanya kembali tertawa bahagia. Bahkan lupa kalau ikan bawal dan sayur sambal sudah mulai dingin di meja makan. Sejak itu, lama seminggu Paman Rustam dan Biksari tak ada di rumah. Kesempatan yang ada selalu dimanfaatkan mereka. Beberapa kali Anton dan Intan mengulangi semuanya. Apalagi Anton sudah berjanji akan menikahi Intan walau beda usia. Hingga akhirnya 3 bulan kemudian Anton lulus kuliah dan resmi menyandang sarjana. Juga langsung mendapatkan pekerjaan. Ia pun melamar Intan dan menikahinya. Walau awalnya paman dan bibinya kurang setuju, namun akhirnya bisa menerima. Begitulah akhirnya Anton yang berusia 24 tahun menjadi suami Intan yang berusia 42 tahun. Mereka bahagia walau beda usia.